kepada para rasulnya. Jadi Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-mursalin, yaitu para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah apa? Hampir dalam segala hal, kecuali perkara-perkara yang memang itu adalah kekhususan para rasul. Tapi hukum asalnya, semua perintah kepada rasul itu yang diperintahkan kepada kaum mukminin. Karena rasul ini adalah utusan Allah. Untuk apa? Untuk diikuti, dijadikan panutan. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, kulu, makanlah, minat thayyibat, dari perkara-perkara yang thayyib, perkara-perkara yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Suruh berintahkan makan yang baik, baru beramal soleh. Karena apa? Makanan-makanan yang baik akan membantu seseorang untuk beramal amalan soleh, untuk melakukan suatu amalan yang soleh. Wa qala ta'ala, yang tadi perintah kepada Rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Kulu min thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang thayyibat, yang baik. Ma razaqnakum, terhadap apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dalam permasalahan di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana memerintahkan kepada para rasul untuk apa? Untuk memakan makanan yang baik. Untuk memakan makanan yang baik. Karena dengan makanan yang baik itu menjadilah pribadi yang mulia itu seorang para utusan Allah. Sehingga tatkala seorang ingin meniti jalannya para rasul, maka mereka pun harus meniti jalannya baik dari makanan mereka atau kebiasaan mereka dalam sehari-harinya. Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yutilu safara, yang telah melakukan perjalanan yang panjang. Tilu safar, panjang safarnya, panjang perjalanannya. Asy'atha, yang asy'atha ini rambutnya nggak beraturan, yakni acak-acakan, berantakan. Aghbar, yakni ghabar, yakni rambutnya atau pakaiannya terkena debu sampai berwarna seperti debu. Dan ini adalah tanda, di antara tanda-tanda orang telah melakukan perjalanan jauh dahulu. Dan sekarang mengatakan, padahal Ustaz, dari sini ke Saudi enak naik pesawat, namun nggak ada ini seterusnya. Iya, jangan bayangkan di zaman kita, ini di zaman dahulu. Sekaya-kayanya orang pasti naik apa, Pak? Iya, minimal unta, maksimal unta. Nggak ada lagi pesawatnya, karena belum ada. Dan orang kalau sudah naik itu, ya mestilah namanya melewati gurun dan seterusnya, pasti dia akan kelihatan tanda-tanda safar dengan debu, rambut dan seterusnya. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia mengedahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa mat'amuhu haram, dan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya minuman haram. Wa malbasu haram, pakaiannya pakaian yang dari hasil haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan, dipenuhi
badannya, isi perutnya dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu. Dalam riwayat yang fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya diterima? Di sini ada penguatan Bapak, ada taukid. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertama, dia udah safar, perjalanan jauh. Safar saja Pak, itu sudah diantara dimudahkan orang doanya terkabul. Yang kedua, pakaiannya yang lusuh. Yang ketiga, apa? Dia mengangkat tangannya ke langit. Yang keempat, dia menyebut dengan nama Rabb, ya Rabb, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan wasilah-wasilah yang mampu mengijabah doa. Namun apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Dengan apa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Menunjukkan ini adalah penghalang terbesar daripada doa. Kalaulah orang melakukan wasilah-wasilah yang mampu menghantarkan dikabulkannya doa, namun dikatakan Rasulullah nggak mungkin doanya. Bagaimana mungkin doanya diterima? Menunjukkan saking berbahayanya makanan-makanan yang haram. Makanan yang haram, penyebab daripada tidak terkabulnya daripada doa. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Fihi fawaidu, kata Syekh rahimahullahu taala, dalam hadis yang mulia ada beberapa faedah. Yang pertama adalah itsbatus min asma'illahi taala. Dalam hadis yang mulia terdapat penetapan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa, Pak? Dalam hadis ini, innallaha Thayyibun. Jadi antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Thayyibu, yang maha baik. Yang maha baik. Kalau Allah sudah punya nama, berarti dari nama ini pasti akan diambil dari apa? Kita pasti akan mengambil sifat dari nama ini. Berarti Allah memiliki sifat apa? Maha baik. Karena Allah memiliki nama yang maha baik. Demikian nama-nama Allah. Kalau kita belajar asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua nama-nama Allah, maka di situ diambil apa? Sifat di antara sifat-sifat Allah. Tapi sifat tidak mesti ada nama Allah. Di antara sifat Allah An-Nuzul, enggak ada nama Allah An-Nazil, enggak ada. Di antara sifat Allah Ja'a wa ja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Tapi Allah enggak akan dikatakan namanya Al-Ja'i, tidak. Tapi semua nama Allah pasti mengandung sifat Ar-Rahman. Allah memiliki sifat rahmah dan seterusnya. 6. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan at-thayyibu al-munazzahu 'anil naqaisi wal 'uyubi, yaitu yang maha suci dari kekurangan dan aib, celah, enggak ada. Jadi yang maksud Allah Subhanahu wa taala maha baik, yaitu yang suci, bersih dari kekurangan dan aib. Fahuwa azza wa jalla thayyibun fi aqwalihi. Maka di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala maha baik di dalam ucapannya, di dalam firman-Nya. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan al-haq, kebenaran, wa huwa yahdis sabil, dan dialah Allah yang menunjukkan kepada jalan, yakni hidayah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu. Kalimat Rabb, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sidqa, kebenarannya, yakni fil akhbar, kebenarannya di dalam khabar-khabar, kabar Allah Subhanahu wa taala, wa adla, adil dalam masalah hukum-hukumnya. Kemarin kita sudah sering melewati ayat yang mulia. Wa thayyibun fi afalihi, demikian semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala maha baik. Kenapa Bapak?
Kenapa kok perbuatan Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha baik? Yaitu karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala makrunatun bil hikmah. Apa namanya? Terjadi akan adanya hikmah dari semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan baik. Meskipun mungkin di sisi manusia, di sisi makhluk itu tidak baik. Contoh ditimpa musibah, terjadi dan seterusnya. Baik nggak Pak? Nggak ada yang mengatakan baik. Ya ini menimpa kita, ini menyedihkan, ini musibah. Tapi insya Allah perbuatan Allah maha baik. Kenapa? Ada hikmah di balik semua itu. Itu yang disebut dengan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala maha baik. Wa thayyibun fi asma'ihi wa sifatihi. Demikian Allah Subhanahu wa taala maha baik di nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah tidak memiliki kekurangan sebagaimana makhluk. Meskipun memiliki nama yang sama, tapi sangat berbeda antara makhluk dengan al-khaliq. Kalau ada yang membangkang, enggak. Kalau kita tetapkan sifat itu yang sama dengan makhluk, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kalau dia datang, katakan kepada dia, Pak, Bapak punya wajah? Oh iya, saya nggak punya wajah. Bapak pernah lihat monyet? Iya. Punya wajah nggak? Punya. Sama nggak dengan wajah Bapak? Kalau dia katakan iya, sudah tinggalkan. Oh yes. Nah, kalau dia mengatakan tidak, kenapa kalau tidak? Padahal sama-sama makhluk. Ya beda lah, meskipun sama-sama nama wajah. Kalau makhluk saja Bapak tidak sama, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka fad'uuhu biha. Berdoalah, menyerulah dengan nama-nama yang maha indah tersebut. Wa thayyibun fi dzatihi. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala maha thayyib, maha baik fi dzatihi, zat Allah. Yaitu apa? La yulhiquhu naqsun wala aibun. Yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya kekurangan ataupun cacat. Nah, kemudian yang kedua, faedah berikutnya, Inna Allah Ta'ala la yakbalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima minal aqwal, dari ucapan-ucapan, wal a'mal, amalan-amalan, was sadaqat, sedekah-sedekah, illa ma kana thayyiban, melainkan kalau itu baik. Allah nggak akan terima yang jelek. Jangan Anda berpikir, iyalah Ustaz, mana ada Allah mau terima orang minum khamr? Ya semoga Allah mendapatkan pahala dengan minum khamr. Semoga dengan perbuatan zinanya dia mendapatkan pahala. Memang nggak ada seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan soleh. Namun, apa? Rusak. Amalan solehnya tersebut rusak. Dohirnya amalan-amalan yang baik. Amalan soleh. Tapi dia rusak. Jelek. Terkotori, entah dengan niatnya atau dengan amalan soleh tapi tercampuri dengan amalan-amalan yang tidak soleh. Nah, maka inilah yang merusak daripada amalan tersebut. La yaqbalu illa thayyiba. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Fala yaqbalu minal aqwal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ucapan illa at-thayyibaha, kecuali ucapan yang baik saja. Wa azkaha, ucapan yang bersih, yang suci. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu
wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ya ilahi yas'adu, kepadanya lah diangkat kalimatut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal 'amalu shalih, dan amalan soleh yarfa'u, diangkat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, istiwa walal arsh, diangkat amalan tersebut. Wala yakbalu minal a'mal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan. Ya, amalan soleh Bapak. Kalau amalan yang jelek, wadah jelas. Ini amalan soleh, illa ma kana thayyiba, kecuali amalan itu baik, tahiran, suci, minal mufsidat, dari perusak-perusak, dari kejelekan-kejelekan. Seperti apa yang merusak amalan, Pak? Ar-riya, Masya Allah. Itu yang disebutkan oleh Syekh di sini. Karya, seperti riya. Wal ujub, bangga. Bangga terhadap amalannya. Qala ta'ala fil hadithil qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ana agna syurakai ani syirki. Aku maha kaya, yakni enggak butuh kepada sekutu. Man amila amalan, maka barang siapa yang melakukan amalan apa saja, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia berbuat syirik di dalamnya, menyekutukan aku di dalam amalannya tersebut, ayu amalin, amalan apa saja, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya, karena Allah nggak butuh. Karena amalan tersebut sudah rusak, dan Allah nggak butuh dengan amalan yang jelek, amalan yang jelek, kecuali amalan yang thayyibah. Wala yakbalu minas sadaqati illa ma kana thayyiban halala. Demikian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah Bapak illa ma kana thayyiban halala, melainkan dari sedekah yang baik, halal. Sering banyak pertanyaan, boleh enggak sedekah infak dengan harta yang haram? Maka dijawab apa, Pak? Allah nggak akan terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, Allah nggak terima kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Fa fi sahihaini, dalam sahihaini Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma tasaddaqa ahadun, tidaklah seseorang di antara kalian sedekah Bapak, bi sadaqatin, dengan sebuah sedekah infak, min kasbin thayyibin, dari usaha yang halal, dari usaha yang baik. Ya, kalau Anda nggak usah berpikir, ya misalkan orang sedekah, ini babi Pak, banyak ini Pak, semoga berkah, ini. Bukan itu. Kalau itu wadah. Karena harta haram itu ada dua. Apakah dari zatnya dia haram, makanan-makanan memang zatnya haram, seperti babi dan seterusnya, atau dari hasil haram. Maka semuanya ditolak. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang bersedekah infak dengan sebuah sedekah dari harta, dari dari hasil usaha yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah enggak nerima kecuali yang baik, illa akhadhaha ar-rahmanu biyamini, melainkan Allah akan ambil sedekah ini Pak dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yaliku bi jalali, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yurbiha, kemudian Allah akan yurbi, menjadikan dia berkembang. Allah kembangkan sedekah ini Bapak dari harta hasil
usaha yang baik. Kama yurbi ahadukum faluwahu, sebagaimana di antara kalian mengembangkan seekor kudanya. Ya, orang punya kuda, punya ternak, akhirnya punya anak, anaknya beranak lagi, anaknya beranak sampai banyak. Demikian sodako yang baik. Sodako yang dihasilkan dari apa? Usaha yang baik. Maka Allah akan ambil dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah akan kembangkan dia. Sebagaimana orang mengembangkan ternak mereka. Jadikan banyak daripada sodako tersebut. Masya Allah. Faman tasaddaqa bimalin haram, maka siapa yang sodako dengan harta yang haram, seperti apa, Pak? Ya, riba. Kalmali ribawiyi, seperti harta riba. Awil masruq, harta curian. Awil maksub, harta rampasan, gosok. Fasodaqatu ghairu makbulatin, maka sodakohnya enggak diterima. Sodakohnya enggak diterima. Makanya kalau ada orang mau pernah dahulu mengambil harta saudaranya, kemudian dia ingin mengembalikan kepada orangnya, tidak dijumpai lagi, maka diberikan solusi apa? Sedekahkan. Tapi apa? Atas nama orang, bukan kamu. Bukan punyamu, tapi atas nama orang itu. Kembalikan. Nanti ketika dia berjumpa di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tuntut, mana hartaku? Aku sedekahkan. Kau mau itu atau saya kembalikan? Kalau kamu enggak, berarti itu punya saya. Dan seterusnya, bukan punya dia, tapi atas nama orang yang dahulu pernah diambil. Kenapa? Allah enggak terima harta yang haram tersebut. Allah enggak akan terima harta yang haram tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, anna rusula wa umamahum, sesungguhnya Rasul dan umat mereka ma'muruna, diperintahkan bil akli minat thayyibat, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, allati hiya halal, yaitu yang halal, itu yang halal. Wa ayyashkuru Allah 'alaiha bil amali salih, dan dia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan rezeki tersebut dengan amalan soleh. Saya tanya sama Bapak, bersyukur itu ada berapa, Pak? Ya, bersyukur atas nikmat Allah ada berapa? Ada dua. Satu, Pak. Yang lain? Bapak ini kalau dapat nih mobil, alhamdulillah. Bersyukur gimana? Yang pertama, dengan lisan. Pasti kita akan alhamdulillah, masya Allah. Itu yang spontan, biasanya langsung alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, dengan lisan. Kita akui dengan lisan. Yang kedua, Pak, dengan hati. Kita yakini bahwasanya kalau semua alhamdulillah, ya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun dia pada kalian dari nikmat Allah, itu dari Allah. Terus yakini, ini dari Allah. Yang ketiga, Pak, dengan amalan soleh. Amalan soleh ini baru dikatakan seorang bersyukur. Kalau ada orang dikasih nikmat, kemudian dia alhamdulillah. Cuma ya memang ya karena saya kerja jadi wajarlah. Ini usaha saya. Belum dikatakan orang yang bersyukur. Atau alhamdulillah. Ya ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kerjakan amal soleh. Malas. Belum dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholiha, dan beramal solehlah.
Dalam ayat yang lain, wa qala lil mu'minina, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum mukminin, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Dalam ayat yang pertama tadi beramal soleh, sehingga di antara bentuk syukur adalah beramal soleh, Nah, kemudian yang keempat, kata Syekh rahimahullah taala, fihi bayanun, di dalam hadis ada penjelasan li asbabi ijabati doa. Di dalam hadis disebutkan tentang sebab-sebab mustajabnya doa, sebab-sebab dikabulkannya doa. Wa qad dzakara bi qoulihi, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Yang pertama adalah yutilu safar, perjalanan panjang. Itolatu safar, wa safaru bimujarradihi min asbabi ijabati du'a. Safar tok Bapak, itu sudah diantara keadaan seseorang mustajab doanya. Fa'an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau alaihi salatu wassalam, thalathu da'awat, ada 3 doa mustajabat yang makbul, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi akan dikabulkannya, mustajabnya 3 doa tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain, fattaqud, hati-hati kepada kalian dengan doanya orang-orang yang dizalimi, karena enggak ada penghalang antara doa dia dengan Allah. Yani mustajab, orang yang dizalimi, orang yang dizalimi. Tapi jangan-jangan dikit-dikit, mau saya dizalimi, udah doa lagi. Saya dizalimi, doa lagi. Nah, belum tentu, siapa tahu kita tidak dizalimi. Nah, yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang safar. Doanya orang yang safar. Kenapa Bapak? Doanya orang yang safar itu mustajab. Karena kalau orang safar itu dia asing di negerinya, dia akan merasa asing. Anda tahu kalau orang berada di keasingan, mau tidak ada keluarga dan seterusnya, kita mau kemana? Ya kita sabar di sini. Nah, dia tunduk, patuh, bahkan banyak dia ingat sama Allah. Nah, dia banyak ingat sama Allah. Dengan inilah Allah mudah ijabah doa dia. Karena siapa lagi yang tolong dia kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa inna kana safaru aqraba ila ijabati du'a. Safar itu lebih dekat untuk diterima doanya. Kenapa? Li'annahu madinatu husuli inkisari nafs. Karena tatkala orang safar itu kacau balau hatinya, yakni berat. Meskipun perjalanannya semudah-mudahnya mesti beda Pak. Kalau kita mukim di rumah enak ini seterusnya, tapi tatkala seorang sedang melakukan perjalanan pasti beda. Pasti beda kondisinya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu potongan-potongan azab karena berat. Oleh karenanya banyak diberikan rukhsah. Dalam solatnya boleh menjamak qasar dan seterusnya. Ketika dia memakai pakaian sepatu, dia boleh mengusapnya sampai 3 hari 3 malam. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Kenapa? Karena beratnya safar. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mudahkan istijabah doa di sana. Wa innama kana, kemudian wa tahmilul masyaq, orang safar itu berat dan seterusnya. Kemudian di antara terkabulnya doa yang disebutkan dalam hadis apa Pak? Yang sudah sebutkan saya tadi di dalam hadis. Yang pertama safar, tidak ada puasa di sini. Pakaian yang
lusuh, kumal. Tapi jangan, berarti aku nggak usah mandi terus. Bukan, itu kondisi orang memang seperti itu keadaannya. Bukan dibuat-buat. Bukan orang mampu tapi, biar mustajab doanya ya pakai yang pakaian gembel-gembel itu. Pantas mungkin orang gila itu benar dikatakan wali. Itu salah. Bukan itu maksudnya. Tapi kondisi dia, orang yang begitulah. Dalam keadaan seperti itu, kasihan. Bukan dia karena zuhud, memang nggak punya dia. Yang seperti itu kondisi dia, kondisinya, bukan dibuat buat. Nah, disebutkan di sini kan asy'atha aghbar. Nah, husulut tabaddul fil libasi wal hayati bisy'ath wal ighbar. Yaitu pakaian yang lusuh tadi, rambut yang kusam dan seterusnya, bukan dibuat-buat. Fahadha min asbabil ijabah. Ini diantara sebab-sebab mustajabnya doa. Wa fis sahih, dalam sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba asyatha akbara di timraini. Betapa banyak orang yang acak-acak rambutnya yang berdebu, yakni orang-orang miskin, orang-orang yang seperti itulah. Di timraini, pakaian yang lusuh dan seterusnya. Madfu'un bil abwab, orang yang ditolak di pintu-pintu. Maksudnya apa? Orang nggak punya kedudukan, bukan orang dipandang. Kalau dia ke rumah ini, tutup pintunya. Kalau rumah ini, nggak ada guna, nggak ada hubungan kita dengan orang ini. Nggak ada manfaatnya dengan orang-orang yang ditolak di pintu bahasa kita. Law aqsama 'ala Allahi la abarra. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan ijabah dia. Sehingga kita jangan meremehkan orang-orang yang mungkin mereka berada di bawah kita dalam tahap keribuan kita seterusnya, karena bisa jadi tatkala mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabah doa mereka. Terus Ustaz, apa tolak ukurnya? Kalau orang yang kaya misalkan nggak bisa seperti itu, bisa diterima mustajab doanya. Intinya apa, Pak? Intinya apa? Intinya adalah ketakwaannya. Mau dia orang seperti ini, dia bertakwa kepada Allah, dia orang yang paling mulia di sisi Allah. Dia yang paling mudah diistijabah doanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian yang keberapa? 3. Dari perkara-perkara yang menjadikan doa mustajab. Apa? Dalam hadis tadi. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ini adalah diantara bentuk daripada mudahnya diterima doa tersebut tatkala mengangkat tangan. Raf'ul yadaini ila sama, mengangkat tangan ke langit. Wa hadza kama annahu min asbabil ijabah. Karena ini diantara adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Fahuwa aidan min adabid doa. Bahkan mengangkat tangan diantara apa, Pak? Adab berdoa. Fafis sahihaini fa'an Salman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Salman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun. Allah Subhanahu wa taala maha malu lagi maha mulia. Yastahyi, Allah maha malu idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah malu tatkala seorang mengangkat tangannya kepada Allah ke langit, ayyaruddahuma sifra khaibataini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulangkan tangannya dalam keadaan sifr, 0, kosong, tidak dikabulkan. Allah malu. Allah malu. Sehingga mengangkat tangan. Mengangkat tangan adalah diantara adab dan sebab-sebab dikabulkannya daripada doa seseorang. Wa qad warada anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raf'ul yadaini fi mawatin katsira. Ternyata ada doa-doa yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan
nahwa 30 mautinan. Ada sekitar 30 tempat mengangkat tangan di dalam berdoa. Namun Syekh di sini tidak menyebutkannya. Innama kana raf'ul yadaini madinnatul ijabah. Kenapa tatkala mengangkat tangan mudah diijabah doanya, Bapak? Kenapa, Bapak? Karena di sini ada izharul iftiqar, menampakkan kebutuhannya kepada Allah. Beda, Pak, kalau minta sedikit airnya. Minta sedikit airnya. Beda, Pak, ya? Beda. Minta sedikit airnya. Mau apa enggak? Kamu mau sini loh. Minta. Akan kelihatan seperti itu. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan janjinya Allah enggak akan mengembalikan tangannya, melainkan Allah akan berikan, kabulkan apa yang dia minta. Nah, dan ini menunjukkan wal khudu'u baina yadayhi, menunjukkan akan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak, di antara sebab mustajabnya doa dalam hadis tadi, ya Rob, bertawassul dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, ya Rabbi, haitsu alaha 'ala Allah bi tawassulihi bi rububiyatihi. Tatkala dia menegaskan permintaannya, doanya dengan bertawassul dengan sifat rububiyah Rabb, yaitu yang maha menciptakan. Hadza min a'dhabi ma yatlubu bihi ijabatud du'a. Ini adalah perkara-perkara terbesar yang menyebabkan terkabulnya doa seseorang. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Misalkan Bapak, kita meminta rahmat, maka kita mengatakan ya Rahman, ya Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, irhamni, kasihilah aku. Ya Razzaq, apa? Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, urzuqni, berikan aku rizki, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ini disebut dengan berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau rahimahullahu taala, wa man ta'ammala al-ad'iyata al-madhkurata fil Qur'ani, siapa yang memperhatikan tentang doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wajadaha ghaliban, maka dia akan menemukan ghalib, umumnya doa-doa di dalam Al-Qur'an, tuftatahu bismir Rabb, dia diawali dengan nama Rabb. Seperti apa, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, dan seterusnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian dan seterusnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang diawali dengan Rabb, Rabbana. Ini bentuk diantara bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan diantara sebab terkabulnya daripada doa. Ada pertanyaan, Bapak, sebelum kita tutup?
Nah, dan bisa jawab? Sebutkan oleh para ulama bahwasanya kita mengangkat tangan pada doa-doa di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat tangan. Tapi kalau di situ ada doa-doa yang disebutkan bahwasanya di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa tapi tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Tapi di tempat-tempat yang tidak disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan di situ, maka kita mengangkat tangan. Bisa di kesimpulannya? Pertama, kita mengangkat tangan di semua riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Adapun riwayat yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ berdoa tapi tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Yang ketiga, riwayat-riwayat yang tidak menjelaskan apakah di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan apa tidak, maka hukum asalnya kita mengangkat tangan karena dia adalah sebab-sebab mustajabnya doa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jika tidak ada, maka kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.